dan bantuan sosial yang berkeadilan. Pertanyaan harus sesuai dengan subtema tersebut dan waktu Anda bertanya kepada Cagup nomor urut 3 adalah 30 detik dimulai saat Anda berbicara, silakan. Ya, terima kasih. Saya mengajukan pertanyaan Nun Sewu ya Ibu Risma. Ibu Risma ini punya pengalaman sebagai Menteri Sosial, tetapi kita sering masih mendengar bahwa ada persoalan-persoalan yang terkait dengan keadilan para penerima bantuan. Karena pernah ada satu masa ketika data itu kemudian dikembalikan kepada data lama, sementara data yang diajukan dari desa itu udah ada. Apa yang langkah yang terbaik yang harus Ibu lakukan untuk keadilan penerima bansos ini? Ya. Baik, waktu Anda masih ada, cukup? Baik, dan selanjutnya Cagup nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Ya, dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Ya, saat saya menjadi Menteri Sosial, untuk data bantuan sosial kami mendapatkan nilai 100 dan 98 dari KPK. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa mitigasi bencana memang harus dilakukan. Wilayah pantai selatan Jawa Timur itu sangat rentan karena di sana ada sesar dan juga gunung berapi. Karena itu yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk kalau saat terjadi bencana dan menyiapkan. Kita sudah punya lumbung-lumbung sosial di mana di situ ada tenda, di situ ada alat-alat untuk dia bisa berfungsi air, mencari air bersih dan sebagainya. Juga menyiapkan kampung siaga bencana di mana masyarakat di situ diajarkan bagaimana kalau terjadi misalkan tsunami, mereka harus lari kemana. Maka di situ disiapkanlah lumbung-lumbung yang bisa untuk menghidupi selama 1 minggu. Dan itu sudah saya lakukan saat saya menjadi Menteri Sosial. Hanya di Jawa Timur perlu diperbanyak karena wilayahnya sangat jauh dari pusat kota maupun dari Surabaya. Karena itu di desa-desa itu perlu disiapkan lumbung-lumbung untuk kalau terjadi bencana. Baik, waktu Anda habis dan selanjutnya kepada Cagup nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban tadi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Iya, terima kasih. Persoalan yang terkait dengan bantuan sosial dan juga bantuan bencana ini kan masih complicated sampai sekarang. Saya ketemu dengan beberapa kepala desa, bahkan mereka pernah, ini pertanyaan saya tadi Bu ya. Mereka bilang pada saat di mana bansos itu harus dibagi, mereka kalau perlu itu harus minggir dari desa karena takut dikeroyok oleh warganya. Kenapa? Karena tidak sinkronnya antara data dan kemudian juga siapa yang kemudian berhak untuk menerima bantuan dan ada kondisi yang tentara antara gap. Nah, ini yang menurut saya penting untuk satu data Jawa Timur. Maka kita akan menggunakan data yang benar-benar berbasis dari desa untuk mendapatkan akurasi data, validasi data, sehingga siapa yang menerima dan siapa yang dan tidak berhak menerima itu benar-benar bisa akurat. Disitulah keadilan itu akan terjadi. Ya. Baik, waktu Anda masih ada 14-13 detik, sudah selesai? Ya, terima kasih. Baik, waktu cukup dan selanjutnya akan saya berikan waktu kepada Cagup nomor urut 2 untuk merespon tadi jawaban dari Cagup nomor urut 3 dan 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih bahwa Jawa Timur adalah ring of fire. Jawa Timur ini memiliki 5 area yang harus dimitigasi secara signifikan. Ada banjir di dalamnya, ada karhutla di dalamnya, ada puting beliung di dalamnya. Nah, terkait dengan puting beliung, BMKG pun tidak bisa melakukan mitigasi jauh jam, bukan jauh hari. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua betapa pentingnya membangun kesadaran masyarakat secara kolektif untuk mengurangi vegetasi supaya tidak terjadi longsor. Karena longsor ini termasuk 4 terbesar bencana alam yang terjadi di Jawa Timur. Kita melakukan mitigasi melalui aeroseeding. Aeroseeding ini sesuatu yang jarang dilakukan oleh provinsi lain. Kita harus mendapatkan bantuan pesawat dari KSAU karena kita ingin tabur benih dari atas bukit-bukit yang terjal. Waktu Anda telah habis. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk dan kami berikan waktu bagi para pendukung untuk memberikan tepuk tangan dan dukungannya yang paling meriah.